Halo Sobat Mari Belajar, bertemu lagi kita di kelas belajar pembuatan surat massal dengan fitur Mail Merge yang ada di Microsoft Word. Nah, di chapter yang ketiga ini, Sobat Mari Belajar, kita akan kembali membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya bersama saya, Rinaldi, selaku Technical Trainer di Mari Belajar. Nah, seperti biasa, saya selalu mengingatkan ke sobat semua untuk mengikuti sosial media kami dan juga jangan lupa untuk klik subscribe YouTube dan nanti sobat Mari Belajar bisa mendapatkan update terbaru video-video kami yang lainnya. Nah, di agenda kali ini, Sob, kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita akan membuat template surat terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan melihat sih bagaimana sebenarnya template surat massal yang bisa kita gunakan. Yang kedua, kita akan menyisipkan bidang gabungan. Ya, jadi nanti akan ada namanya bidang gabungan yang itu akan kita gunakan untuk menempatkan data-data kita di dalam template surat yang kita miliki. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat template surat. Nah, ada satu pertanyaan nih Sob yang bisa Sobat tuliskan jawabannya di kolom chat. Bagaimana sih sebenarnya template surat yang baik menurut Sobat? Apakah harus ada data A mungkin, data B, atau misalnya data C? Nah, Sobat bisa tuliskan di kolom chat kira-kira yang terbaik yang mana. Baik. Nah, biasanya Sob, secara garis besar, surat itu ada dua jenisnya. Ada yang surat resmi, ada yang tidak resmi. Nah, biasanya komponen surat itu dimulai dengan kop surat Sob. Jadi biasanya akan ada kop suratnya jika itu resmi ya, yang menandakan bahwasanya itu adalah mungkin organisasi, institusi, ya, atau perusahaan yang sudah resmi gitu ya, yang sudah memiliki izin yang sejenisnya seperti itu Sob. Jadi kop surat bisa digunakan. Yang kedua, biasanya akan ada tanggal surat. Selanjutnya akan ada nomor surat, ada juga alamat tujuan. Kita isikan dengan salam pembuka. Isi surat nanti akan ada pendahuluan, isi, penutup gitu ya. Yang ketujuh ada salam penutup, kedelapan ada tanda tangan nama pengirim, yang kesembilan jika ada lampiran, dan yang terakhir tempat surat dibuat. Ini pun juga opsional sebenarnya Sob. Nah, namun nanti kita akan coba untuk membuat surat yang dibilang resmi juga tidak, dibilang non resmi juga hampir gitu ya. Jadi mungkin semi resmi lah Sob ya. Jadi nanti kita akan coba untuk praktek ya karena memang di kelas ini kita nggak membuat surat, bukan kelas membuat surat, tapi membuat surat mail apa namanya, mohon maaf, di kelas ini kita membuat namanya surat massal. Jadi fokus kita gimana caranya surat ini bisa dikirimkan secara massal. Nah, untuk itu sebenarnya kita bisa merancang format surat terlebih dahulu Sob. Jadi kita bisa gunakan format yang profesional mungkin, kita mulai dengan pemilihan font seperti contohnya bisa Times New Roman, Arial, Segoe UI, Calibri gitu ya dengan ukuran font 12, spasi mungkin 1,5 atau 1,15. Nah, Sobat juga bisa nambahkan elemen pendukung, bisa logo perusahaan ya, bisa tanggal surat, salam pembuka, dan juga penutup, dan kita pastikan setiap elemen itu terstruktur dengan rapi. Nah, jadi ini cara kita merancang format surat sebenarnya Sob. Tapi lebih dari itu sebenarnya Sobat juga bisa pelajari sendiri ya, gimana cara membuat format surat yang baik dan benar.